Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya? Apakah baik-baik saja? Puji Tuhan, Baik, baik Bu. semua, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Semua sudah masuk ke kelas ya? Tidak ada lagi yang di luar? Ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. baik. Untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak didik kami sekalian, pastikan bahwa Anda pada siang hari ini ada dalam keadaan bahagia dan tetap semangat. Fokus ya dalam mengikuti pelajaran sepanjang hari ini. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai makna dan paham gereja. Dalam makna dan paham gereja ini, kita akan membahas dua subtema, yaitu gereja sebagai umat Allah dan gereja sebagai persekutuan terbuka. Untuk hari ini, kita akan membahas subtema yang pertama, yakni gereja sebagai umat Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu. Peserta didik mampu merumuskan arti dan makna gereja sebagai umat Allah secara kritis dan bersyukur kepada Allah atas dirinya sebagai anggota umat Allah, serta menghayati hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri gereja sebagai umat Allah berdasarkan kitab suci. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 dan menerapkannya melalui sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak didik kami, siapa yang pernah mendengarkan kata gereja? Apa itu gereja? Sudah pernah didengarkan kata gereja? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gereja. Gereja itu perkumpulan umat beriman, Bu. Oke, baik. Ya, perkumpulan umat beriman. Nah, yang kedua, apa yang kamu sudah lakukan sebagai anggota gereja? Coba, anak ibu. Sriwati. Ulang, Bu. Apa yang sudah kamu lakukan sebagai anggota gereja? Rajin gereja, Bu. Rajin ke doa gereja, lingkungan. doa lingkungan. Oke, baik ya. Nah, paham mengenai gereja ini bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa gereja itu adalah gedung. Ada yang mengatakan bahwa gereja itu adalah ibadat. Ada juga yang mengatakan bahwa gereja itu adalah ajaran. Gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat internasional. Gereja juga adalah sebagai umat pilihan. Gereja adalah badan sosial. Nah, kata gereja berasal dari bahasa Portugis. Igreja yang diambil dari bahasa Yunani, eklesia berarti kumpulan, pertemuan, atau rapat. Nah, ini pengertian gereja yang sudah kita sampaikan ini, bahwa ini belumlah menjadi pengertian gereja yang sesungguhnya. Maka untuk mendalami pengertian gereja yang sesungguhnya, kita akan melihat sebentar video ini ya. Ibu akan tayangkan video, mari kita lihat sebentar bersama-sama. Of Protestantism and even published his own translation of the Bible. As European empires spread throughout the world, so did Christianity, and churches sent out missionaries to convert people in those hard-to-reach places. The Protestants continued to,
protest, and there have been various offshoots over the years, from churches like the Quakers and Methodists, who have fairly mainstream beliefs, to groups like the Latter-day Saints of Jesus Christ, known as Mormons, and the Jehovah's Witnesses, who have more distinct beliefs of their own. In 1962, the Roman Catholic Church held a council, known as the Second Vatican Council, or Vatican II, which brought in some big changes. Church services, which had always been in Latin, were now to be in the language of the people. And so we continue to the present day, with churches of all different kinds all over the place. The Eastern Orthodox Church, the Oriental Orthodox Church, the Roman Catholic Church, and ever-increasing numbers of Protestant churches, Lutherans, Calvinists, the Church of England, Methodists, Quakers, Baptists, United Methodist Church, Pentecostals. You have to wonder what Jesus would say about it all. Sampai di sini video. Maka sekarang kita coba untuk kembali kepada pendalaman dari video ya, karena sudah kita melihat tadi, sudah mengamati tadi, maka sekarang Ibu akan menyampaikan kepada kalian pertanyaan pendalaman terkait dengan video yang baru saja kita tonton. Nah, kalau kalian bisa menjawab ini, berarti Anda sudah masuk dalam pengamalan profil Pancasila ketiga, ya, yakni bernalar kritis. Maka coba Anda perhatikan, ya. Pertanyaan yang pertama, kisah tentang apa yang diceritakan dalam video yang baru saja kamu amati? Yang kedua, masalah apa yang terjadi di dalam video yang baru saja kamu amati? Lalu yang ketiga, bagaimana mereka mengatasi masalah itu? Nilai-nilai positif apa yang dapat kamu peroleh dari peristiwa dalam video tadi? Nah, berdasarkan video itu, apa itu gereja? Nah, baik. Saya sampaikan ya untuk pertanyaan yang pertama kepada anak Ibu Elris Mora. Kisah apa atau apa yang diceritakan dalam video tadi yang baru saja kamu amati? Oke, Sriwati. Yang saya tahu, Bu, itu mengenai murid Kristus mengalami banyak tantangan, Oke, bagus penderitaan, sekali. dianiaya. Itu yang saya tahu, Bu. Oke, bagus ya. Bagus, Nakku. Itu ya, masalah yang terjadi di dalamnya sudah termasuk tadi mereka itu murid-murid Kristus itu dianiaya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga, bagaimana mereka mengatasi masalah itu? Nah, bagaimana mereka mengatasi masalah itu? Mereka tetap melakukan apa tadi? Berjuang ya. Berjuang. Ya Bu, iya Mereka berjuang. tidak tiut ya, walaupun berbagai tantangan yang mereka hadapi ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mendalami gereja sebagai umat Allah menurut kitab suci, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Nah, setelah kalian baca, maka ya Ibu tambahkan lagi menjadi dasarnya adalah Lumen Gentium. Ini dokumen gereja ya. Artikel 4, 7 dan 9. Kalian boleh buka di dalam link ini ya. Link ini. Nah, setelah itu ya silakan anak didik kami masuk ke dalam kelompok. Masuk ke dalam kelompok 2 atau 3 orang dalam satu kelompok untuk mendalami teks kitab suci dan juga dokumen gereja yang berbicara tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, untuk pertanyaan akan Ibu sampaikan di dalam kelompok, mengerjakannya berkelompok ya nak ya. Kalau kalian bisa mengerjakan ini di dalam kelompok, berarti kalian sudah mengamalkan P3 ya, profil ya Pancasila, yakni gotong royong. Nah, pertanyaan yang pertama, rumuskan makna gereja sebagai umat Allah. Kalian kerjakan ini di dalam kelompok. Baik.
Ibu berikan waktu sekitar 30 menit. Nanti setelah selesai dikerjakan di dalam kelompok, maka setiap kelompok akan memplenokan hasil kerjanya. Tampil di depan kelas dan kelompok lain mengajukan pertanyaan, kritik, dan saran yang membangun. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Sabu. Mohon maaf Nah, waktunya oke, habis, baik. Bu. Ya, Bu. Udah mau hampir mau Baik, istirahat iya nak, kita, ya, Bu. oke, baik. Sudah selesai, silakan diplenokan, ya. Kelompok yang satu memplenokan kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan. Nah, baik. Terima kasih atas pekerjaan Anda. Ibu perhatikan semua berpartisipasi aktif di dalam mengerjakan tugas kelompok ini. Nah, kita lihat bahwa hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih. Gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Umat Allah dipanggil untuk misi tertentu, yakni menyelamatkan dunia. Kemudian adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh dan berkembang, yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Ini dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 10. Lalu yang ketiga, seluruh anggota memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Ini dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Nah, anak didik kami, setelah Ibu menjelaskan materi kita mengenai gereja sebagai umat Allah, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada? Oke, baik. Tidak Kalau ada, tidak ada, Bu. Ibu Nggak ada, Bu. tidak ada ya. Oke, Ibu akan menyampaikan instrumen penilaian, ya, instrumen penilaian. Nah, coba dikerjakan sebentar dan dikumpulkan kepada Ibu ya. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah selesai, nah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Nah, Ibu perhatikan dari hasil kerja kalian ini, ya, sudah bagus, ya, sudah bagus. Sudah ada yang mahir, ada yang cakap, ada yang layak. Namun ada satu orang yang baru berkembang. Nah, untuk ini nanti akan Ibu berikan, ya, bimbingan khusus, remedi ya. Ibu akan berikan bimbingan khusus. Oke? Baik. Bu. Sebagai umat Allah, itu tidak dibedakan antara mereka yang tertahbis dan tidak tertahbis. Jadi kita semua itu adalah umat Allah, ya, bukan merupakan semata-mata fisik atau golongan tertentu, tetapi rohani, bahwa kita dikatakan sebagai umat Allah berdasarkan panggilan Allah. Artinya kita dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi keluarganya Allah sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam refleksi, nak, ya, refleksi. Coba kalian isi lembar refleksi ini, ya, baca dengan baik, refleksikan, ya, apakah kalian bersyukur sebagai anggota gereja dan seterusnya ini nanti. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, nak, dikerjakan Bisa, dengan Bu. baik ya. Ya, Iya, Bu. Baik. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih atas penampilan dari Bu Martina. Secara keseluruhan sudah cukup baik.